para sahabat semua ya. Jadi ini ada piston ini dari motor spin dan boringnya juga dari motor spin ini. Jadi kenapa boring baru ganti ya, atau silinder head ini baru blok silinder ini baru ganti tapi bisa ngebul. Nah itu karena memang dari awalnya itu celah pistonnya sudah terlalu lebar ya. Jadi ini jarang diukur kalau baru. Biasanya mekanik kalau ada silinder blok baru tidak langsung diukur celahnya. Tapi kalau ini bukan baru ya, yang ini bekas dicopot. Jadi dalam pemakaian yang lama otomatis ini lubang ininya makin besar ya. Lubang ini makin besar sehingga jarak besarnya diameter lubang dan diameter piston akan semakin renggang ya, semakin renggang, semakin lama semakin renggang. Nah itu disebut dengan celah piston. Jadi celah piston yang bagus itu jaraknya antara 0,02 sampai 0,12 mm. Kalau udah mulai lama-lama makin besar ya, makin besar. Nah pada saat beli mungkin seharusnya celah pistonnya itu maksimal 0,12 mm, tetapi kalau diukur mungkin malah bisa lebih besar. Nah itu artinya bahwa pada produksi piston tersebut sudah tidak standar ya, mau apapun mereknya. Jadi orang mengukur celah piston, jadi celah piston itu kalau diukur secara manual seperti ini sebenarnya begini, ini celahnya seperti ini diameter piston ya, ini ketemu berapa, ini nanti ada diameter boring ya, diameter boring seperti ini. Nah selisih jaraknya ya, selisih diameternya itu namanya celah piston. Tadi kan ini kalau ini kita ukur begini ya, ini kalau kita ukur begini, ini menunjukkan jadi ketemunya kalau ini tidak presisi ya, 53,3 tidak presisi. Kemudian kita ukur diameter pistonnya ya, ketemunya 53 pas ya, 53 pas, jadi tidak presisi banget. Jadi ini 53,3, yang ini 53 pas, jadi ada selisih 0,3 ya, 0,3. Nah itu sudah terlalu besar, namanya celah pistonnya sudah terlalu besar, karena kalau 0,3 itu diukur dengan ini kan ada 0,3 itu udah besar sekali. Nah itu namanya celah piston itu kalau diukur dari lubang boring dan pistonnya. Nah celah piston yang menurut standar pabrik itu 0,12 itu dalam pemakaiannya otomatis kan lubangnya itu kan ini mengembang sedikit. Ininya juga kalau ini nggak kepengaruh ya, karena kan ini mengembangnya celahnya sudah ada dari sini, udah ada celahnya. Nah kemudian yang ini otomatis ringnya juga ikut mengembang juga karena ini kan fleksibel ya, ini kan fleksibel, otomatis celahnya akan lebih besar. Yang tadinya 0,12 mungkin karena mengembang jadi 0,15 misalnya, atau 0,15. Nah itu tetapi masih masuk dalam toleransi, jadi motor tidak akan ngebul. Nah kemudian cara biasanya ya, cara yang umum itu mekanik mengukur bukan dari situ tapi dari ring shakernya.
Nah, kita lepas dulu ring shakernya nih. Nah, ini ring shakernya ya, ini kan karena panas dia mengembang ya. Cuman kalau di dalam piston otomatis dia lebar diameternya akan sama dengan piston ini. Nah, kita bisa masukin ke dalam pistonnya nih, bisa diratakan menggunakan ini. Kira-kira ini dalamnya segini, kita agak ketok-ketokan, ini kuncinya di sini dikunci. Nah, dikunci, kemudian ini diputar begini. Kalau yang di bagian atas agak keluarkan ya, ini di bawah ya, di sebelah sini kita putar. Nah, rata keliling. Nah, otomatis ini jaraknya sama ya, jarak dari bagian permukaan, jarak dari permukaan akan sama. Nah, setelah itu kita ukur berapa celahnya ya. Jadi kalau tadi kan secara diukur manual diameternya ketemunya 0,3. Nah, sekarang kita ukur berdasarkan ini pakai feeler gauge ya. Pakai feeler gauge kita cari angka yang 0,35, 0,33, 0,30 ya. Nah, ini 0,30. Kalau yang ini 0,33, ini 0,30. Nah, di bawahnya 0,33. Nah, ini 0,30 kita coba masuk enggak. Nah, masuk ya, masuk tetapi agak seret, Nah, kalau kita masukkan yang bawahnya tadi 0,33, ini 0,40 ya, terlalu ke bawah ini. Nah, yang ini 0,38. Oh, 35. Nah, ini 33. Nah, ini 0,33 ya, kita masukin 0,33. Nah, 0,33 juga masih masuk ya, masih masuk ya. Nah, di bawah, di atas 0,33, 0,35 nih ya, 0,38 0,38 kita coba ya. Udah nggak masuk ya, ini udah nggak masuk. Tadi mungkin 0, di atasnya ini, jangan ini, di atasnya ini berarti ini 0,35. Nah, ini yang 0,35 ya, 0,35 kita masukin. Nah, nih 0,35 masih sudah nggak masuk ya, 0,35 sudah nggak masuk. Jadi berdasarkan pengukuran tadi ketemunya 0,3, tetapi karena memang ini sigmat ini tidak bisa per 100 ya, nggak akan bisa per 100 mili, itu nggak bisa. Jadi hanya 0,3 ya, per 10 ya, 3/10 mili. Kalau per 100 nggak biar, itu harus menggunakan mikrometer kalau mau per 100. Nah, makanya tadi ketemunya 0,3 saja. Tetapi setelah menggunakan feeler gauge itu ketemunya 0,33 maksimal ya, 0,33 itu udah maksimal. Nah, ini dengan
gap ya, atau celah ring itu sebesar 0,33, itu sudah ngebul ya, motor sudah ngebul parah ya, olinya sudah banyak habis. Nah itu jadi kalau kita beli itu seharusnya celah piston itu maksimalnya 0,12 ya, harusnya itu yang bagus. Yaitu cara mengukur celahnya seperti tadi. Jadi celah piston itu perbedaan diameter piston dan lubang boring ini ya. Nah itu juga bisa diukur dengan seperti itu. Jadi perbedaan lubang boring dengan pistonnya, diameter piston itu bisa diukur dari celah ring piston ini di dalam boring. Nah begitu, jadi ada standar ya. Jadi kalau sebaiknya itu belinya yang celah pistonnya atau perbedaan piston dan boringnya itu 0,12 itu maksimalnya harusnya. Nanti dalam waktu pemakaiannya dia akan semakin lebar dan itu bisa awet. Tapi kalau celah pistonnya saja sudah misalkan 0,25 yaitu pasti nggak akan awet boringnya ya, pasti sebentar saja akan ngebul lagi gitu. Nah begitu saja pengertian mengenai celah piston.